Hai, selamat datang di channel Mardewa Aditya, channel yang memberi edukasi, informasi, dan tontonan terbaik. Kali ini kita akan membahas tentang hantu yang paling populer di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Pocong. Lo becong ya? Bukan, gue pocong. Ya Allah. Duh, ya Allah. Duh, ya Allah. Duh. Pocong merupakan salah satu hantu yang paling populer dan fenomenal di Indonesia. Sosok pocong ini selalu dikaitkan dengan orang yang sudah meninggal dunia karena bentuknya yang menyerupai mayat yang memakai kain kafan. Kepopuleran pocong di Indonesia sendiri disebabkan karena banyaknya film, penampakan, dan juga dari konten prank di jagat per-YouTubean Indonesia. Antara lain film-filmnya seperti Pocong di series dan Pocong di original. Mari kita bahas satu persatu tentang hantu pocong. Sejarah dan asal-usul pocong. Menurut beberapa masyarakat, pocong selalu dikaitkan dengan sesosok mayat yang tali pocongnya lupa dilepas atau sengaja tidak dilepas oleh pengkuburan. Oleh karena itu, pocong yang berada di kepala, badan, dan kaki tidak dilepas. Akhirnya sang pocong bergantayangan dan mencari korbannya untuk minta tolong dibukakan tali pocongnya. Apabila sang korban tidak membuka atau kabur, pocong akan selalu mengejar dan mengentayangi si korban sampai keinginan dari sang pocong dapat terwujud. Kemunculan pocong. Pocong biasanya muncul di tempat yang sunyi dan hanya sedikit orang, atau biasanya muncul di sekitar kuburannya. Kemunculan pocong ini ditandai dengan munculnya kumpulan asap. Asap itu akan menjadi makhluk kecil yang lompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya. Kemudian dia melompat lagi ke arah kepalanya. Selanjutnya ia akan melompat ke sisi sebelah baratnya, lalu sempurnalah wujud pocong tersebut. Setelah menjadi sempurna, pocong akan keliaran di sekitar tempat kemunculannya. Jenis pocong. Kalian tahu teman-teman, ternyata pocong ada dua jenis. Kedua jenis pocong itu adalah pocong putih dan pocong merah. Pocong putih adalah pocong seperti pada umumnya, yang muncul dari kumpulan asap dan juga berwarna putih tentunya. Tapi kalian tahu teman-teman, ternyata ada satu jenis pocong lagi, yakni pocong merah. Pocong merah adalah jenis pocong yang menurut anggapan masyarakat adalah korban kecelakaan karena mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Jadi dapat dijelaskan jika warna pocong merah berasal dari darah. Fakta-fakta unik tentang pocong. Yang pertama yaitu jadikan penglaris. Pocong merupakan perwujudan dari makhluk halus yang tentu saja membuat kita dapat tersesat ke jalan yang salah. Seperti halnya di beberapa tempat seperti warung makan dan tempat jajanan. Ada semacam jimat ataupun penglaris yang berasal dari tali pocong ataupun benda yang berhubungan dengan pocong itu sendiri. Jimat ini biasanya digunakan untuk melariskan jualan. Konon katanya, bagi yang imannya kuat, maka akan makanan tersebut terasa hambar ataupun biasa saja. Tapi, jika iman tidak kuat dan lupa membaca doa, rasa makanan akan terasa sangat nikmat dan enak. Sering dijadikan konten prank. Entah kenapa, pocong adalah hantu yang paling sering dijadikan sebagai konten prank yang berhubungan dengan hantu. Mungkin dari pakaian yang mau dicari dan digunakan seperti talako ataupun kain putih yang dapat digunakan sebagai media prank, ataupun make up yang hanya bermodalkan bedak saja. Bukan hal tabu lagi jika konten ini berhasil dan membuat para bocil FF lari ketakutan. Memiliki julukan hantu bantal guling atau permen bungkus. Dikarenakan bentuk pocong yang sangat unik selalu dijadikan olokan atau hinahan yang menyerupai bantal guling dan permen bungkus. Istilah bantal guling sendiri timbul karena warnanya putih. Terdapat ikatan di atas kepala dan kaki serta bentuknya yang seperti tabung. Kalau permen bungkus muncul karena bentuknya menyerupai permen bungkus yang diikat di atas dan di bawahnya.
Cong, kasihan betul nasibmu. Hantu di negeri ini sepertinya sudah tidak ada harga dirinya. Hal-hal yang harus dihindari ketika bertemu pocong. Yang pertama, jangan tatap matanya. Konon katanya, jika matanya ditatap, maka tubuh akan kaku dan susah bergerak. Entah itu karena kekuatan magis dari si pocong atau gangguan psikologi yang terganggu akibat ketakutan. Yang kedua yaitu lari ke tempat keramaian. Pocong biasanya muncul di tempat yang sunyi dan apabila bertemu dengannya lari ke tempat yang ramai orang, maka pocong akan berhenti mengejar dan lalu menghilang. Masyarakat juga menganggap jika pocong hanyalah makhluk gaib yang mengganggu dan ingin menggoyangkan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan keimanan kita dengan rajin beribadah agar terhindar dari hal-hal gaib yang dapat menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Itulah beberapa penjelasan tentang hantu pocong di Indonesia. Terima kasih telah menonton. See you next time.